Hai Maters, balik lagi di Air Podcast. Ada aku Steven, mahasiswa HI dari angkatan 21 yang bakal nemenin kamu di kesempatan kali ini. Di sini aku bakal ditemenin sama Kak Neta, MC kondang HI dari angkatan 20. Aduh, saya nih Steven. Hi Matters, aku Neta. Aku mahasiswa HI angkatan 2020. Oke, Kak Neta gimana nih kabar kuliahnya? Kan kita udah hampir 1 semester kuliah, kemarin kita habis UTS. Nah, gimana UTS-nya Kak? Lancar? UTS-nya cukup capek ya. Cukup Karena capek. tahu sendiri UTS di HI itu malah jarang yang real time, Iya, ya kan? bener. Biasanya tugas-tugas, jadi tugas pada numpuk gitu. Cuman ya biasalah paling kesibukan anak kuliah tuh tugas gak sih? Iya, bener Dan banget. kegiatan UKM kayak gitu kan. Mas Steven gimana nih? Sama sih Kak. Kemarin Sama apa? habis UTS, kemarin juga sibuk kegiatan organisasi yang pasti kayak kerjaan rasanya nggak selesai-selesai. Waduh. Nah. Kirain sibuk sama Ayang. Itu juga sih salah satunya. Nah, BTW ngomong ayang-ayang, di kesempatan hari ini kita bakal ngomongin tentang apa nih? Kaneta tahu nggak? Tentang apa kita ya? ngomongin apa? Yang pastinya berkaitan sama kesibukan gitulah ya. Iya, Biasanya kan benar. kalau sibuk pasti ada yang nyemangatin gitu Iya, loh. benar, ada Ada yang yang nyemangatin. semangat harusnya ya. Iya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang support system. Nah, Oke. Kaneta tahu nggak apa itu support system? Tahu. Kalau tahu atau enggak tahu sih. Oh, tahu. Iya. Punya nggak? Itu. Oke, jadi aku langsung mulai nanya Kak Neta aja ya berarti ini. Boleh. Oke. Gimana nih? Jadi gini kan tadi kan kita bahas support system. Nah, Kak Neta tahu nggak sih definisi dari support system itu? Kalau Atau menurut aku, Menurut Kak Neta aja ya. menurut Kak Neta. aku support system biasanya kan orang-orang tuh ngelihatnya support system tuh kayak orang gitu kan, orang yang nyemangatin kita. Tapi kalau menurut aku support system tuh nggak cuman orang, tapi bisa jadi tempat, situasi atau benda atau hal apapun yang bikin kita tuh semangat, bikin kita tuh niat, bikin kita tuh nggak males. Menurut aku itu support system sih. Oh, berarti support system tuh gak terbatas cuman orang atau peliharaan gitu. Berarti benda mati juga bisa. Bisa dong, misalnya kamu dikasih barang sama ayangmu, Oh, terus iya. kamu liatin itu setiap kali kamu nugas, kamu jadi semangat, kayak gitu kan, iya nggak sih? Iya bener sih Mbak, bener. Cuman emang rata-rata orang selalu ngeliatnya support system tuh orang gitu, seorang gitu Iya, yang nyemangatin bener. kamu kayak gitu kan. Tuh, oke. Kalau menurut kamu gimana Pan? Ya sama sih Kak. Kurang lebih. Apa? Ya support system itu kebanyakan juga aku mikirnya pasti orang ya. Seseorang yang hidup bisa dari ayang, keluarga, bisa dari hewan peliharaan. Cuman juga baru kepikiran juga sih ternyata kalau benda mati itu juga bisa jadi support system gitu. Karena kamu udah punya support system seseorang, jadi kamu nggak mikir kalau benda mati itu bisa Iya, jadi support bener. system, ya Oh. kan? Oh berarti Kaneta mengambil kesimpulan ini karena Apa? Kaneta belum punya support system yang berbentuk orang ya? Ada lah, Oh, ada. keluarga, Oh, keluarga. ya kan? Keluarga, temen, Iya, gitu bener. kan. Emang punya teman nggak? Astaga ya ampun. Jangan dicontoh ya buat yang dengerin ini, teman-teman yang dengerin ini jangan dicontoh, tipe-tipe teman kayak gini nggak usah ditemenin. Jangan gitu dong. Oh iya, tadi kan support system bisa kayak keluarga, ayang, pacar, circle. Oh ya circle Iya, benar. gitu kan. Kenapa harus kenceng-kenceng ya ngomongnya? Iya nggak apa-apa. Circle, gitu. Kalau kalau boleh tahu nih yang jadi support system Kaneta itu apa selama kuliah? Selama kuliah orang tua sih. Orang tua ya. Iya. Jadi kebanyakan besar dari orang tua. Kebanyakan apa? Kebanyakan besar. Ya maksudnya yang memberikan support Iya terbesarnya sih. orang tua. Iya benar-benar karena aku anak tunggal. Wih, enak tuh, Jadi apa-apa kan, maksudnya apa-apa aku ngelakuin buat orang tua aku dan aku ngelihat mereka ngusahain segala sesuatu buat aku gitu loh. Jadi yang bikin aku termotivasi juga paling besar orang tua aku sih. Wih, Gitu, aduh. anak berbakti sekali nih orang Berbakti tua banget. motivasinya. Anak Terus mama papa banget. Kenapa? Iya, anak papa mama banget nih Kaneta nih. Tuh. Terus dengan adanya support sistemnya Kaneta itu apakah mempengaruhi keputusan dan perilakunya Kaneta? Kayak keputusan apa, kayak mempengaruhi keputusan apa yang diambil dalam Kaneta, terus memberi semangat Kaneta gitu. Iya sih pastinya. Kalau misal mempengaruhi keputusan, menurut aku iya, karena misalnya gini, misalnya kayak mau pilih jurusan kuliah gitu kan, terus aku semangat pilih jurusan A, B, C misalnya kayak gitu, terus orang tua aku ngasih rekomendasi nih mendingan yang ini aja, soalnya pasti mereka punya alasan juga kan. Nah karena itu adalah orang-orang yang buat aku, oh ya mereka ngasih aku semangat, jadi kalau misalnya mereka senang pasti aku juga bakal semangat gitu kan. Jadi akhirnya ya mempengaruhi sih, kita bisa bilang mempengaruhi.
Terus kayak misalnya kamu punya temen nih, misalnya aku mau pilih cowok gitu yang mana? Aduh pilih Iya, cowok. pilih cowok. Aduh Kayak berarti banyak Kaneta banget banyak yang di ini gitu ya. Kalau misalnya aku bingung nih antara, aduh gimana ya, mau putus atau enggak, misalnya gitu, mau lanjut apa enggak gitu. Terus teman-teman aku ngasih saran nih kayak, iya kayak gitu mah mending gak usah aja gitu kan. Pasti kan aku bakal kayak, oh iya benar juga nih, temen gue soalnya nge-support gue, ngedukung gue biar gue tuh gak sedih-sedih lagi kayak gitu kan. Aduh. Ini based on experience ya kayak. Iya. Waduh, hati-hati guys. Tapi kalau menurut Steven gimana nih? Kamu punya support system kan? Pasti tadi udah di-mention terus gitu kan? Support sistemnya bisa berupa Tuhan yang di atas. Aduh. Bisa berupa keluarga, papa mama, bisa berupa ayang. Bisa berupa ayang Iya, berupa gitu ya. ayang. Tapi yang paling sekarang lagi jadi support system kamu siapa? Dua sih, orang tua dan ayang. Oh gitu. Ya Kenapa? kan, sama kayak Kaneta kan. Kita di sini juga karena kerja keras dari orang tua. Jadi aku juga bakal ngelakuin apapun yang bisa banggain orang tua, apalagi papa mama yang udah capek-capek kerja demi aku kuliah. Ya masa kita nggak mau ngebanggain orang tua sih? Iya benar. Nah yang kedua yaitu ada ayang. Iya. Karena nurut sama orang tua, kuliah di sini akhirnya ketemu ayang gitu. Iya bener. Jadi itu anggap aja berkat dari Tuhan gitu. Karena nurut sama orang tua. Iya bener. Gitu Karena ya. menurut sama orang tua. Kenapa Jadi ayang kamu bisa ngasih kamu semangat? ya semangat dong. Setiap hari disemangatin. Aduh. Ditanyain udah makan belum? Udah mandi belum? Nanya doang sih, nggak Aduh, disuapin nanya juga. doang. Kirain gak dibeliin, gak disuapin. Iya nggak apa-apa lah ya. Yang penting Ya punya. gak apa lah ya, namanya juga punya ayang ya. Emang Kaneta punya? Enggak sih, belum. Oh, belum. belum. Oh mungkin ini bisa jadi salah satu cara Apa, penilaian ajang cari Kaneta. jodoh? Iya, ajang cari jodoh. Jadi yang mau cari jodoh bisa langsung ya nanti kontak PSDM Himaters. Langsung aja tanya. kontak. Iya, minta kontaknya Kaneta. Oh iya, punya itu enggak Kak? Kayak Apa? misal nih kita coba aja bahas ayang ya. Kaneta punya kayak apa sih? Pacar impian Kaneta tuh kayak gimana? Kamu tau Reval Hadi gak? Aduh, nggak tahu nih Kak. Bisa dijelasin Itu siapa loh, tuh? yang main di apa tuh namanya? Yang akhir-akhir ini lagi. Oh, Wedding Agreement. Oh, nggak tahu itu drakor ya Kak? Bukan. Mas Bian. Oh, Orang iya. pasti tahu Mas Bian. Bisa Kayak tolong dijelasin kenapa dia menarik bagi karena Kaneta dia tuh gitu. ganteng, berkarisma gitu kan. Terus udah ini cowok-cowok yang denger kesel gak ya? Enggak Ganteng, kok. berkarisma, terus kayak udah mapan, lucu juga orangnya. Maksudnya seru gitu loh, Iya, seru, bener. humoris. Gitu, aku suka sih yang kayak gitu. Terus kayak tinggi, aduh ini kenapa malah jadi ini ya? Kenapa kita minder ya? Jadi cowok-cowok yang nggak masuk dalam itu tadi jangan berkecil hati, masih banyak di luar sana. Kayak itu kan impian kan kita Iya, boleh boleh kok impian. kan. Tapi kalau kita punya impian, kita juga jangan lupa sama realita ya. Jadi, Iya, jadi jangan pas terlalu kamu muluk apa? enggak gitu. Cuman ngingetin aja. Kan tipe orang beda-beda. Kalau Iya, aku bener. kebetulan yang kayak gitu. Iya. Tahu Zain Malik gak? Tahu, Nah itu tahu. kan kayak setipe gitu ya Oh mereka iya, berdua. tipe yang brewokan gitu. Iya. Parah iya. Oke. Aduh, capek banget. Terus kita Gitu ngomongin nih, sih. kenapa kita itu butuh support system atau Kaneta butuh support system? Kenapa ya? Kan kita hidup nggak sendiri gitu. Aku mikir cuma gitu doang sih. Kan kita hidup nggak sendiri. Kalau hidup sendiri doang, mikirin diri sendiri doang, kayaknya hampa banget nggak sih? Maksudnya kita nggak ngobrol sama orang. Kan kita makhluk sosial ya. Maksud sosial ya. Makhluk sosial. Apalagi kita kuliah di ilmu sosial gitu ya. Jadi kan pasti butuh orang lain banget gitu. Terus ya udah jelas sih. Kita kalau maksudnya kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia nggak mungkin lah nggak ngalamin sesuatu yang Iya, berat bener. gitu kan. Jadi pasti tetap butuh yang namanya support system. Walaupun dia cuma bisa bantu nyemangatin dan sebenarnya kita juga ya semangat nggak semangat, tapi tetap butuh orang lain buat bikin kita bisa tetap jalan Iya bener gitu. ya. At least support gitu ya, kasih support kepada kita. Ya, namanya juga support system ya. Iya bener, namanya juga support system. Jadi Jadi palingnya biar kita bisa bertahan gitu loh. bener. Berarti Kaneta nih orangnya social butterfly banget ya, yang butuh Yang nggak bisa support gak orang lain. kali. Tapi kamu percaya nggak percaya kalau misalnya kita udah makin dewasa tuh kita kadang support sistemnya tuh makin orang-orang tertentu doang, karena kita juga bakal nyeritain apa yang lagi kita hadapin tuh di orang-orang tertentu doang, ya nggak sih? Kayak contohnya gimana orang-orang? Walaupun tertentu kita punya, gimana? misalnya gini, kamu punya circle, tapi masalah yang kamu ceritain tuh cuman ke ayang kamu doang. Jadi walaupun circle kamu tuh support system kamu juga, tapi ayang kamu tuh lebih gitu. Oh iya, kayak Ngerti nggak milih-milih gitu ya Kak, mau tempat ceritanya siapa Heeh. gitu.
Bener-bener, karena kan kadang-kadang kayak makin kita gede tuh makin kayaknya nih cerita nggak bisa ke circle gue deh, kayaknya Iya, nih cerita bener. cuma bisa ke orang tertentu doang kayak gitu. Iya. Jadi tetap butuh. Bener sih, tetap Tetap butuh. butuh. Harus berhati-hati juga ya, takutnya kalau salah cerita, ceritanya bener. sampai kemana-mana. Terus kadang-kadang kayak misalnya circle kamu lagi happy-happy, terus kamu yang lagi ada masalah, terus kamu cerita ke mereka jadi sedih kayak gitu, kayak jadi nggak enak juga kan. Tapi kan bukannya itu kayak support system kan juga, mereka bukannya harusnya ngertiin kita ya kan, kita lagi sedih, terus harusnya Iya mereka sih. kayak menghibur kita. Nah makanya tadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tuh nggak bisa langsung ceritain ke orang banyak gitu loh, kayak lihat-lihat waktu juga. Kayak tetap ada 1-2 orang yang emang mereka yang paling bisa gitu Iya sih, nggak sih, bener-bener. jadi support system yang gitu. paling ngertiin gitu deh. Bener. Terus Lagi nih, kita ngobrol apa lagi nih? nah gini nih. Kan tadi kita udah bahas nih apa pentingnya support system, maknanya support system buat Kaneta tuh apa. Nah, kan Kaneta juga pasti punya support system, pasti papa, mama, teman-teman, circle. Nah, apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya Kaneta tuh tiba-tiba kehilangan dari support system Kaneta itu sendiri? Aduh ya pasti jadi lempeng banget gak sih di awal-awal. Maksudnya kehilangannya karena apa dulu, misalnya misalnya gini, kan kita pasti semua bakal menua gitu Iya, kan. benar. Terus misalnya kita kehilangan salah satu dari support system kita karena dia berpulang gitu, pasti tetap ada lempengnya. Tapi kan nggak bisa lempeng terus kayak gitu, harus tetap Bangkit membangun lagi. semangat gitu kan. Benar. Tapi aku ada yang suka mikir, misalnya gini, aku punya sahabat deket banget dari SMA, deket banget sampai sekarang. Terus kita kalau misalnya cerita tuh, kita kalau misalnya chatting tuh dibalasnya 7 hari kemudian, 3 hari kemudian. Jadi dia chat aku banyak banget nyeritain apa yang terjadi, terus aku balasnya sesempatnya aku, tapi aku juga balik nyeritain apa yang lagi terjadi di hidup aku gitu loh. So aku suka mikir nanti suatu hari kalau misalnya dia nikah, pasti kan ya kita belum tuh bisa kayak gini. Sekarang kita masih sama-sama kuliah, jadi Iya. kayak yang dirasain masih sama gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dia nikah gitu, aku mikir terus aku belum nikah misalnya kayak gitu. Iya benar. Ntar pasti bakal jarang cerita-cerita kayak gitu. Udah gitu kalau misalnya orang nikah kan pasti pikirannya udah yang rumah tangga, nggak mungkin diceritain ke orang lain juga kayak gitu kan. Iya benar. Jadi kadang-kadang aku ngerasa ya pasti kalau misalnya kita kehilangan support system bakal lempeng gitu. Cuman kita nggak bisa menahan orang-orang tuh buat terus ada gitu kan, Wih, gak sih? bener banget nih, relate banget sih. People comes and go ya. Ya bener kan. Jadi tetap walaupun kita punya support system, tapi diri kita sendiri harus jadi support system kita juga. Ih, Iya memotivasi nggak sekali. sih? Bener-bener. Realistis. Karena pada realistis. endingnya kita tuh cuman punya diri kita sendiri. Bener. Jadi gimana sih caranya kita biar ya kalau kita misalnya kehilangan support system tuh kita nggak lempeng-lempeng terus. Kita gimana Pernah nggak ada di caranya fase harus- itu? Pernah nggak ada? Pernah, pernah. Kamu nggak bisa cerita ke siapapun, tapi cuman kayak Iya. ya kamu sendiri harus cerita. Pernah kan? Berdoanya ke yang di atas ya. Iya, kalau itu mah forever support Iya, system forever nggak support sih? system, bener. Kita kayak religius banget Religius banget ya. Si paling suci. ya. Ya Allah. Terus nih, kalau semisal ini kan misal Kaneta punya temen yang kayak tadi. Mm-mm. Terus misalnya temennya udah menikah. Mm-mm. Terus kalau kan misalnya support sistemnya kan hilang ya, berarti udah misalnya nggak jadi support system lagi. Nah, Mm-mm. itu Kaneta kayak dalam kayak gitu tuh mau cari support system yang lain apa enggak? Apa cari support system di hal yang lain atau cari teman baru? Gimana ya? Pasti akan datang support system baru. Kalau aku mikir gitu. Oh iya. Entah yang bakal sedekat kayak aku sama dia atau enggak, tapi misalnya dia udah nikah nih, terus aku ketemu pasangan aku bisa gitu, berarti kan dia bakal Iya, jadi support benar. system. Iya gak sih? Iya bener. Realistis, aku mikirnya gitu aja sih. Iya. Tapi ya semoga kita selalu dikasih seseorang yang jadi support system kita ya kan. Amin. Karena Iya, tetap bener. support system orang tuh beda sama kalau kita punya benda, kita punya tempat ataupun apapun itu. Karena kayak kalau seseorang kan kita bisa ngobrol sama dia. Ada gitu feedbacknya gitu ya. kan. Bener. Masa ada ngomong sama beda feedbacknya. mati dikira orang gila. Aduh. Terus gini nih. Gimana? Apalagi? Terus kan kalau misalnya dalam circle, dalam pertemanan, terus kan tadi ada yang dianggap Kaneta support system tadi intinya. Itu kan ternyata kalau dianggap Kaneta toxic. Terus apa yang Kaneta lakuin? Jadi kayak mereka kalau di depan itu kayak bantuin Kaneta, tapi di belakangnya malah menusuk atau ngatain jelek, atau rahasia Kaneta disebarin. Itu apa yang Waduh. bakal Kaneta lakuin? Berat ya. Kayaknya tinggalin aja gak sih? Kayak gitu. Tinggalin, cuman kadang-kadang tuh kamu bakal ada di fase dimana kamu tahu lingkungan ini toksik, tapi kamu nggak bisa ninggalin lingkungan ini. Jadi kayak mau nggak mau harus tetap ada di situ karena satu keadaan demi bertahan hidup gitu. Jadi
ya kita yang ngatur aja gitu kayak oh udah cukup tahu nih orang-orangnya ternyata kayak gini, berarti aku besok nggak usah dia cerita-cerita lagi sama dia gitu. Berarti lama-lama kayak menarik diri gitu dong, Mbak? Sebenarnya bukan menarik, tetap berinteraksi kayak biasa, tapi kalau untuk hal-hal yang deep kayaknya nggak usah gitu. Makanya tadi aku bilang kan, kadang-kadang tuh ada sesuatu yang kita cuma bisa ceritain ke orang-orang tertentu. Gara-gara ini juga gitu, makanya harus tetap hati-hati sih. Tapi aku nggak mikir gimana kalau misalnya aku yang toxic. Nah, karena kadang kita nggak sadar kan kalau misalnya harus introspeksi diri. Bener. Kalau kamu gimana? Pernah nggak? Iya sama sih kayak gitu. Toxic kayak misalnya temenan udah terlanjur lama nih, tapi ternyata mereka toxic, itu kayak kita mau ngelepasin juga gimana ya, sayang, tapi kalau nggak dilepasin juga toxic. Kayak misalnya contoh gini deh, ini circle dalam sebuah sekolahan yang aku pernah ngalamin. Oke, gimana tuh? Ini kan ya tahu sendiri kan kalau kita punya circle mungkin dalam hal yang utama aja kayak misalnya tugas. Tugas kan dalam circle biasanya masih bagi-bagi tugas dong. Misalnya, kamu udah ngerjain belum? Nah, semisal kalau temennya toksik kayak males gitu, terus kita memutuskan diri untuk menarik diri gitu kan, kita juga kehilangan dari sumber jawaban itu tadi ya. Iya sih benar. Nah iya benar ya kayak gitu. Ya kita masih perlu orang ini sebenarnya walaupun ya dia kelakuannya kayak gitu. Bener, bukan makanya kadang-kadang tuh ada sesuatu yang kita nggak bisa tinggal karena demi kita bertahan hidup. Iya, walaupun itu agak jelek ya bertahan hidupnya ya. Bertahan hidupnya agak jelek. Banyak contoh lain kok, tapi yang kepikiran contoh ini ya guys. Tapi ngomongin soal toxic, kalau aku pernahnya toxic relationship. Aman terlalu cowok sih kalau ini. Jadi relationship yang belum relationship. Tapi waktu aku ada di hubungan itu aku nggak sadar kalau itu toxic. Tapi begitu aku keluar, terus aku nggak ngerti ya apa karena waktu aku sama dia tuh lagi jarang banget ada orang yang ngebahas soal toxic relationship. Jadi aku tuh nggak bisa berkaca gitu loh. Iya benar. Setelah aku putus, terus mulai orang-orang pada speak up, terus aku ngerasa kayak ada sesuatu yang beda dari aku. Ada yang trauma tapi ada ngerasa sembuhnya juga. Nah itu aku barunya ada kayak oh iya cuy, jadi dulu tuh toksik banget, parah. Mungkin juga itu bukan gara-gara belum banyak orang yang speak up ya, tapi kan kalau misalnya kita sayang orang tuh kadang kita buta. Kita bodoh, bener. Ya, buta dan bodoh. Kita itu butakan guys. Iya bener sih. Tapi emang itu tadi yang kamu bilang kayak nggak bisa dilepasin karena kita ngerasa dia support system kita. Kayak dulu aku ngerasa nih orang support system aku, tau nggak? Iya bener. Satu circle sama satu pacar, itu kamu bakal lebih ngerasa gini. Satu circle tanpa satu pacar tuh kurang. Iya, satu bener. pacar tanpa satu circle tuh udah cukup. Iya benar. Iya nggak? Cukup ya sih. Kan? Nah itu yang aku rasain dulu. Jadi ya aku ngejauh dari teman-teman aku kayak gitu kan jadi ya toxic juga. Lupa teman nih berarti nih Kak. Aku susah gitu loh main sama teman-teman aku, kayak dia kurang suka lah kayak gitu-gitu, kayak dibatasin. Apa gitu. mungkin gara-gara circle-nya sama pacarnya bentrokan nih? Jadi pacarnya nggak suka sama circle Kaneta, terus circle Kaneta nggak suka sama pacarnya Kaneta. Kayaknya gitu. agak gitu. Kayaknya gitu ya. Kayaknya agak gitu. Jadi nggak tahu ya. Dia kurang suka sama orang di circle aku kayaknya gitu. Oh gitu. Aduh toxic banget, nanti nggak selesai podcastnya kalau nggak bahas gitu. Lebih mending daripada kalau cowoknya naksir sama di circle Kaneta. Nah, aduh, itu lebih parah lagi. itu toxic juga jatuhnya toxic ya juga. kan. Iya. Jadi support system tuh bisa toxic ya ternyata. Bisa sih. Pada suatu waktu, jadi mungkin juga kita bisa mengambil jalan keluarnya dengan ngomongin ini bareng. Widih. Jadi kayak, aku kok cerita tapi kok kamu kayak gini sih, aku nggak suka kalau kamu gini. Gitu. Ini selesain masalahnya based gitu. on experience sendiri ya? Enggak experience, Oh, cuma gitu. mikir doang. Ini kan cuma berteori. Berteori, anak HI banget Iya, ya. anak HI banget. Berteori. Nah, terus kalau misalnya Kaneta punya yang kayak toxic tadi itu how to solve it? Kayak Kaneta pilih menjauh atau Kaneta mau selesain? Kaneta sendiri nih menurut pendapat Kaneta. Sebenarnya tergantung situasi gak sih kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya makin gede, maksudnya makin kita gede, kita makin bisa milih orang-orang mana yang bakal jadi support system kita. Itu dulu menurut aku. Itu dulu. Jadi kalau misalnya kita pasti bakal ketemu orang yang baru gitu loh. Gak mungkin enggak, apalagi makin dewasa gitu kan. Jadi kita bakal nanti bisa menyeleksi gitu loh, kayak oh ternyata gue di lingkungan ini toxic nih, berarti gue harus hati-hati aja, apalagi kalau ada lingkungan yang nggak bisa ditinggal kayak tadi. Tapi kalau misalnya emang bisa, kan sering nggak lihat di sosmed kayak ada orang yang cerita gue ada di satu perusahaan yang toxic banget, akhirnya dia resign. Iya benar. Kadang-kadang toksiknya tuh nggak terasa, tapi begitu kita resign kayak oh gue udah lepas nih, jadi bisa sebenarnya ditinggal. Cuman ada beberapa yang nggak bisa ditinggal, biasanya kita tuh
menempatkan diri aja sih, pandai-pandai menempatkan diri gitu sih. Menempatkan diri, bener. Kalau menurut kamu gimana? Iya sama sih kakak. Jadi kalau kita belum melepaskan itu kayak kita nggak tahu sih sebenarnya hubungan ini toksik apa enggak. Iya, Karena ya itu tadi, karena kita pasti dibutakan dengan kenyamanannya punya support system itu tadi. Bener. Contohnya aku punya banyak temen nih yang kayak gini, pacarnya toksik, yang suka ngelarang-larang, suka apa. Tapi kan Tapi ngelepasinnya tuh nggak gampang. Iya, ngelepasinnya nggak gampang. Udah aku bilang ini cowok kamu kayak gini banget, cewek kamu kayak gini banget. Tapi kenapa kamu pertahanin sih? Jadi jelas setiap hari bikin kamu sakit hati, setiap hari bikin kamu nangis. Tapi kenapa kamu beralasan untuk mempertahankan dia? Kenapa enggak? Ya alasannya cuma karena itu. Alasannya karena sayang. Karena sayang gitu kan. Tapi emang nggak bisa, kita nggak bisa nyuruh orang lain buat dia stop. Kayak dia harus capek dulu baru dia stop. Iya bener, kan? Harus capek dulu. Harus nggak cuma di relationship, tapi kayak di satu lingkungan juga. Lingkungan kerjaan kayak, atau mungkin organisasi itu kan juga ada toksiknya. Iya, ya kan? Tapi aku masih nggak ngerti sih toksiknya organisasi itu kayak apa, mungkin karena belum nemuin gitu ya. Iya, belum. Puji Tuhan belum nemu. Iya, jangan sampai lah ya. Semoga organisasiku juga yang produktif aja. Amin. Semoga saya juga. Toksiknya tuh kadang dari mulut cewek, kadang suka julid gitu. Aku no comment ya, saya takut di cancel di sini. Enggak, saya cewek, tapi saya mengakui. Oh, ya, berarti udah mengakui ya? Aku juga suka julid sih. Yang nggak bisa dihindarin nggak sih, cewek tuh pasti suka julid, pasti. Mungkin bisa dibahas. Mungkin enggak. Mungkin ini bisa jadi next topic ya. Iya. Bisa sih, bisa. Dibahas lebih dalam gitu. So kita langsung masuk ke topik selanjutnya, yaitu gimana sih kita jadi cara support system yang baik. Kalau menurut Kaneta gimana kita jadi support system orang? Gimana jadi support system baik? Agak susah ya, kadang-kadang kayak kita menuntut orang lain jadi support system buat kita, tapi kita nggak bisa jadi support system buat orang lain. Nah, apa mungkin gimana Kaneta tuh menuntut orang lain untuk menjadi support system yang seperti apa sih? Nggak, kalau aku jadi support system orang lain, ini hal yang bakal aku lakuin gitu ya. Itu belajar buat ngertiin, belajar buat dengerin. Karena dari situ menurut aku itu menciptakan kayak atmosfer yang nyaman buat orang lain gitu loh. Iya, karena kadang-kadang support system kan ada biar kita semangat ya. Karena kita tahu kalau kita bakal ngeliatin mungkin titik terendah atau hal-hal yang berat kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang perlu orang-orang yang kayak gitu, yang kayak apa sih istilah orang zaman sekarang tuh jadi rumah gitu, kayak rumah. Tempat kembali, memberi kayak gitu. Perasaan seperti kayak di rumah, nyaman buat bercerita, nyaman buat menciptakan kesah. Atmosfer gitu, makanya jangan sampai toksik gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya ada temen aku yang lagi sedih atau gimana, coba dengerin dulu, coba ngertiin dulu sedihnya dia tuh kayak gimana sih. Coba kalau misalnya kita ada di posisi dia tuh kayak gimana sih. Kasih solusi, bukan wejangan gitu. Jangan dibandingin sama hidup kita. Aku rasa kayak gitu sih, biar kita bisa. Kadang-kadang orang tuh bilang semangat sebenarnya nggak bisa. Nggak, semangat tuh nggak bisa dibangun hanya dari itu aja kayak gitu. Ngasih semangat tuh cuman kayak buat formalitas ya, menunjukkan kalau ya care, tapi nggak bisa juga disuruh semangat gimana. Aku jadi keinget ini deh, love language. Kadang-kadang kita tuh bisa jadi support system orang dengan kita tahu love language-nya apa. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih, misalnya dia love language-nya receiving gift, kita kirimin dia makanan, kayak bisa, gitu. Menurut aku itu lebih bisa naikin mood orang gitu, daripada kayak cuman dikasih tahu doang. Tapi kalau misalnya dia emang butuh yang validasi dari orang lain, atau apa sih love language yang words of affirmation. Nah itu nggak apa-apa kita kasih. Nggak apa-apa, kamu udah keren banget kok, nih istirahat dulu udah atau berusaha gimana. Bisa kamu. Jadi menurut aku itu juga perlu sih ngertiin love language-nya dia apa, karena ya itu yang bikin bisa. Paling nggak kita ngebantu dia naikin mood, gara-gara menurut aku semangat atau enggak, misalnya aku dikasih semangat sama orang lain, tapi aku nggak nerima semangat itu, maksudnya aku nggak accept semangat itu, ya aku gak akan bisa semangat. Mau orang 1000 orang ngomong semangat kamu, kalau aku gak mau semangat ya aku gak akan semangat gitu kan. Tidak berarti ya. Jadi kan semua sebenarnya balik ke diri sendiri. Makanya menurut aku ya coba deh kita hanya bisa mengusahakan dengan apa sih yang dia suka, gue kasih deh gitu. Apa sih yang dia lagi butuh, yang dia lagi pengen. Kalau enggak gitu. Kita juga bisa memperlakukan dia kayak gimana cara kita pengen diperlakukan. Bener, itu juga kayak gimana ya, gue kalau misalnya lagi sedih gue biasanya diapain sih sama orang lain, gue pengen diapain sih kayak gitu. Bener banget sih. Ya emang kita nggak bisa nyamain orang-orang ya, tapi paling bisa emang beda, cuman paling enggak ya itu paling kita bisa dengan cara itu berkaca dengan diri sendiri, bikin orang lain lebih baik gitu kan. Bener. Oh. Kalau kamu gimana? Sebelum oke nih, kalau kamu gimana? Kalau aku juga gitu sih Kak, gitu
gitu gimana ya? Gimana? Ya bener ya, kalau kita mau mengertiin orang, kalau aku dari diri aku sendiri kan misal ya aku mau gimana sih aku nge-treat orang, kayak gimana aku mau diperlakukan. Misalnya kalau mau didengerin ceritanya dulu, ya udah aku mau dengerin cerita orang dulu sebelum ngasih solusi. Terus aku mau diginiin, mau diperhatiin, ya gitu aku mengimplementasikan itu ke orang lain, kayak gitu Kak. Terus sih nggak ada cara lain sih menurut aku. Bener. Yang penting tuh komunikasi. Iya, betul. Jangan silent treatment ya. Iya, Walaupun jangan kadang silent itu treatment. perlu ya. Iya. Tapi kalau kita punya support system ya, kalau bisa kita ceritalah ya biar lebih lega gitu Bener. loh. Karena emang tujuannya support system kan gitu. Mm-mm. Berbagi senang dan duka Nemenin bersama. kita gitu kan. Bener. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung bahasan tentang support system tadi. Yeay. Gimana teman-teman? Terhibur? Semoga bisa mengambil apa ya, pelajaran dari Pelajaran sini yang lah baik ya. ya, iya. Yang jelek-jelek jangan gitu. Oh ya, pastikan kita punya support system yang bener-bener ngertiin kita. Jangan toksik kalau bisa. Iya betul. Belajar lah ya, sama-sama belajar. Saling mendukung, saling membina. Iya betul. Jangan julitin orang. Benar. Ya, itu reminder buat semua orang sih. Iya bener. Iya kan? Semua orang. Termasuk pemateri juga ya. Iya. Ya itu kan bad habit, tapi bisa lah kita belajar buat ngomong yang baik-baik aja. Benar. Gitu. Kalau mau ngomongin jelek kayak jangan, mending kecuali kalau itu sharing gitu kan. Kayak memposisikan gitu aja kan, kita juga nggak mau kalau dikatain jelek-jelek. Iya benar. Nah, itu posisiin diri sendiri dulu. Aduh, mohon maaf untuk yang pernah aku julitin. Iya, nggak apa-apa. Kesempurnaan hanya Padahal milik Tuhan. siapa? Iya benar. Tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini ya. Siapa sih yang nggak pernah julid? Gue tanya, coba. Iya. Waduh. Nggak ada sih. Apalagi kaum wanita ya yang sudah seperti disebutkan sama narasumber kita tadi. Oke. Sampailah kita pada penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat Mbak Neta yang udah bawain materi pada hari ini. Yeay, thank you juga buat teman-teman yang udah kasih aku kesempatan buat sharing sama teman-teman Himaters lainnya. Semoga bermanfaat ya podcast hari ini. Iya dong, pastinya bermanfaat. Dan kita berdua juga mau minta maaf kalau selama podcast ini kita ngomong hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. That's it. See you on the next AR podcast. See you. See you.